Nah, ini dan jadi soal humanis kita di Aceh nih sering kita eksplor juga pemberitaan anggota-anggota Polri yang di Aceh sih banyak, ada yang nyanyi, ada yang dekat dengan masyarakat, jadi guru ngaji. Ini terdata nggak oleh Polda Aceh personel-personel yang seperti ini? Ya, kita memang karena ini kan sebenarnya bersifat individual. Kita mencari talent. Ya, Polri itu men-screening seluruh anggotanya. Men-screening seluruh anggotanya yang memiliki kemampuan-kemampuan yang lebih dari seperti dia memang jiwanya terpanggil untuk menjadi guru ngaji, kan sempat viral. Kemudian mungkin apa yang lain, mungkin karena kegantengannya, kecantikannya dan sebagainya, itu boleh. Nanti itu yang akan kita jadikan mereka adalah ikon-ikon kita. Jadi kita harapkan mereka menjadi ikon untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat dengan cara mereka sendiri. Boleh dibilang influencernya polisi lah. Kalau teman-teman itu tahu mungkin sering influencer, ngikutin influencer, ya kita berharap nanti mereka-mereka ini akan menjadi influencer terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya dan juga menginfluence teman-teman yang ada di sini untuk berbuat yang sama. Nah, ketika misalnya kayak guru ngaji pernah beberapa kali kita tulis yang di Aceh Tenggara ya, ini dapat dukungan nggak dari pimpinan dan dari? Ya, kita tentu pasti mendukung kepada anggota kita yang berprestasi dengan caranya. Kan tidak semua anggota kita punya prestasi yang mungkin jalurnya yang pas. Misalnya kalau dia mungkin di reserse mungkin bisa dia mungkin mengungkap narkoba yang banyak, kemudian menangkap apa mungkin jaringan teroris dan sebagainya, itu mungkin prestasi yang mungkin ada jalurnya. Tapi mungkin kalau dia nggak punya jalur, mungkin dia dengan jalur sosial, dia menjadi guru ngaji, kemudian menjadi memperbaiki. Saya dengar waktu itu ada yang memperbaiki jadi tukang air, bukan air, maksudnya di desa itu justru dia yang menyediakan air, yang concern bahwa ini air bersih, yang harus kampung saya ini harus dapat air bersih. Maka dia dikenal sebagai polisi air. Padahal memang kerjanya itu cuma tiap pagi, siang dan sore ngecek air yang ada di ada tempat penampungan besar di kampungnya itu dicek. Kalau kosong dia isi, kalau penuh dia matikan dan sebagainya. Jadi banyak cara. Betul. Ya, Siralun, kita pernah memberitakan juga beberapa personil Polda Aceh ya di kabupaten kota itu di Aceh Tenggara juga ada beberapa orang termasuk menjadi guru ngaji, bahkan sudah membangun daya kalau nggak salah pesantren. Jadi ini tugas yang cukup humanis dan tentunya juga cukup mulia untuk ibadahnya sendiri. Nah, dan kemudian ini kita selama COVID sering nih kita buat berita soal kampung tangguh nih. Nah, kampung tangguh, Pak Kapolda kemarin juga sempat berkunjung, Pak Waka juga sempat berkunjung ke Sigli, ke Takengon. Ini sebenarnya kampung tangguh ini apa nih? Ya, sebenarnya kampung tangguh ini konsepnya adalah mengadaptasi dari pembatasannya. Kalau kita bilang tadi adalah PPKM mikro yang dikembangkan oleh pemerintah. Dari skala mikronya ini adalah RW ya, untuk RW. Tapi di saat ini karena kita Aceh ini zonanya masih zona kuning, jadi belum tidak merah. Jadi kita mengambil bahwa konsep pembatasan kegiatan masyarakat ini di desa. Nah, makanya di desa kita bentuk yang namanya kampung tangguh Selawah. Jadi kampung tangguh Selawah ini tugasnya itu nanti ada 3 pilar di situ. Ada Babin Kamtibmas, ada Babinsa, dan ada dari unsur pemerintah atau keciknya. Nah, mereka di kampung tangguh ini itu sudah mulai memapping. Kalau seandainya ada di lingkungan wilayahnya itu yang terpapar, maka mereka yang menyediakan biasanya di situ dibikin posko COVID yang dilakukan oleh kecik situ, dan itu dananya biasanya pakai dana desa. Nah, di situ dibikin mungkin di ruang desanya dibikin ruang isolasi mandiri, kemudian puskesmasnya untuk melakukan tes dan sebagainya. Dan itu yang kemudian dan bagi masyarakat yang terdampak, nah itu akan diberikan supply kebutuhan pokok, mulai dari beras, kemudian sayur, kemudian ikannya yang berasal dari kampung tangguh itu sendiri. Mereka kita namakan adalah ketahanan pangan. Jadi di kampung itu mereka kita berdayakan melalui Babin Kamtibmas, Babinsa dan keciknya untuk membuat mungkin sayur hidroponik. Kalau memang ada lahan tidur di situ kita tanamin sayur-sayuran yang lain, atau
ada lahan tidur di wilayah itu kita bikinkan tambak lele atau dan sebagainya yang paling gampang. Nah hasil itu yang kita berikan kepada masyarakat yang terdampak. Kita mungkin yang kita pernah alami bahwa masyarakat terdampak itu diberikan ya mungkin beras dari bantuan tetangganya, dan semua masyarakat itu gotong royong intinya. Dimasukkan, kemudian ditaruh di pagarnya, kemudian ditelepon, Bu, itu bahan makanannya sudah ada. Jadi masyarakat yang terdampak pun akan merasa terbantu. Itulah kegunaannya. Nah nanti Kampung Tangguh Selawa ini tidak hanya untuk COVID, tapi nanti kemudian kita nanti ke depan adalah untuk ketahanan terhadap narkoba. Jadi kampung itu akan kita setel untuk mencegah narkoba. Pokoknya jangan sampai kampung itu terjadi narkoba. Kemudian kampung tangguh radikalisme. Jadi di kampung itu nanti kedepannya nanti kita akan bikin juga ya tahan, jangan sampai nanti lingkungan keluarga kita, tetangga kita terpapar dengan radikalisme. Itu tujuannya. Dan kita baca komentar boleh ya? Boleh. Ini ada yang komentar, aduh udah berapa orang nih? Nah ini dari Wahyu Ihsan nih. Ya. Kayaknya soal razia nih Dan. Saya sempat terkena razia. Saya berhenti lalu kunci motor saya langsung diambil dan dia ke jalan lagi untuk merazia kendaraan lain. Ini main-main ambil kunci motor. Sikap semacam ini humanis nggak Pak? Nih. Ini nih Pak. Ya, memang begini. Kita membutuhkan bantuan masyarakat. Jadi begini, ada kalanya memang waktu Mas Wahyu ini dia nurut orangnya. Jadi begitu disuruh pinggir, ya kan, nurut pinggir. Nggak perlu seandainya hal itu dilakukan. Tapi kan kita tidak mengenyampingkan juga ada masyarakatnya juga disuruh minggir, begitu dia pinggir langsung push apa. Nah itu tindakan-tindakan itu memang kalau dari segi humanis atau bukan itu normatif ya kalau saya bilang, tergantung dari personnya. Kalau seandainya masyarakat kita itu patuh hukum dan mengerti bahwa polisi lalu lintas itu melaksanakan tugasnya, maka dia tetap kalau disuruh pinggir ya pinggir, tinggal berdiri tunggu dia berdiri, ya kan? Karena memang mungkin terbatas anggota yang di sana untuk melakukan razia karena harus sudah karena kalau seandainya nanti Mas Wahyu diperiksa langsung misalnya ditangani lewat yang lain, Pak itu nggak pakai ini Pak, kok ini. Nah itu sebenarnya agak sedikit tapi ke depan kita nanti mengedepankan yang seperti saya sampaikan tadi, namanya adalah tilang elektronik. Jadi kita berharapkan nanti semua kendaraan baik kendaraan roda 4 atau roda 2 itu akan melakukan tilang elektronik. Tapi saat ini kita mereduksi tilang-tilang yang secara konvensional dilakukan oleh lalu lintas. Kita kedepankan dengan edukasi. Anda melanggar hari ini nggak pakai helm, hari ini teguran Pak ya, pertama dicatat itu. Ya. Seperti itu. Mungkin seperti itu ya Pak Wahyu, seperti Pak Kabid Humas sampaikan tadi, mungkin personelnya yang terbatas. Jadi ada personel ketika memberhentikan Bang Wahyu sendiri, si personel langsung harus menangani pengguna jalan yang lain, sepeda motor yang lain. Kalau mungkin Pak Mas Wahyu ya mungkin di koperasinya kita memang lagi melakukan edukasi kepada anggota polisi lalu lintas kita untuk bersikap humanis. Kemarin termasuk saya salah satu pembicara dari anggota lalu lintas mengadakan latihan. Itu polisi lalu lintasnya kita bilang bahwa sisi humanisnya itu adalah kita tidak mengejar. Yaitu kalau seandainya orang itu melanggar atau apa, itu adalah edukatif. Jadi tindakan-tindakan yang kontraproduktif seperti ya tadi mengambil paksa kunci dan sebagainya, itu mungkin salah satu tindakan kontraproduktif. Tapi kita berharap masyarakat juga akan mengerti bahwa ya saat itu ada kegiatan penegakan hukum terhadap peraturan lalu lintas dan sebagainya. Sebenarnya tujuannya adalah untuk safety ke masyarakat tadi. Nah kalau masyarakat sudah paham dan mengerti, saya kira ya walaupun kayak kita lihat bahwa ya kalau memang sudah diarahkan ya kita tunggu gilirannya dilayani. Kembali lagi kepada person kita ya. Intinya ya polisi juga terus berbenah nih. Pasti tetap bertransformasi. Kapolri juga menyampaikan kemarin tidak memungkiri bahwa adanya 1, 2 hingga 3 orang personil yang
yang melakukan di luar SOP mungkin ya. Jadi ya kita bersama-sama Pak Wahyu Ihsan, jika memang ada ya dilaporkan, ada personil yang tidak ini ya. Oke, kemudian Komandan nih soal karhutla, kebakaran hutan dan lahan ya. Ini kan cukup sering terjadi. Saya lihat ini selalu fenomena di saat musim kemarau. Nah, ini apa ya upaya dari Polda Aceh untuk menjaga ini? Iya, kita sudah menjadi concernnya Bapak Presiden terhadap karhutla, dan Bapak Presiden sudah memberikan arahan kepada kita untuk melakukan penanggulangan karhutla. Nah, kita sekarang seperti saya sampaikan tadi, kita sudah era digital, 4.0. Jadi kebakaran hutan dan lahan itu bisa terpantau oleh satelit, dan kita punya aplikasi namanya Lancang Kuning. Nah, aplikasi itu mendeteksi titik-titik api. Misalnya terjadi di mana, di PD, itu titik apinya muncul di sana, itu langsung dari sistem kita itu memberitahukan kepada personil kita yang terdekat. Oh, di wilayah saya atau polsek terdekat, oh di wilayah saya ternyata ada titik api, maka polsek tersebut berkewajiban melakukan verifikasi titik koordinatnya. Begitu datang ke sana, loh ternyata ternyata cerobongnya Arun. Cerobongnya Arun datang ke situ. Oh, ternyata dari satelit mencitrakan itu ada titik api karena memang panas, buangan. Tapi memang benar juga ada, begitu dicek memang ada kebakaran. Berarti ini Lancang Kuning ini sudah jalan berarti? Lancang Kuning sudah jalan dari tahun 2019. Kalau untuk Aceh sudah. Berarti beberapa kebakaran hutan yang terjadi 1 bulan terakhir ini terdetek? Iya, makanya kita sudah melakukan pemadaman, karena ya begini, di wilayah barat kita ini kan wilayah tanahnya kan beda. Wilayah barat itu lebih banyak tanah gambut. Begitu jadi pemicu kebakaran sedikit, begitu api dipadamkan itu tidak serta-merta kita tinggal. Maka kadang-kadang kan kalau sudah apinya padam tapi asapnya masih banyak, kenapa? Di dalamnya mungkin ada batu bara yang kemudian membakar, jadi bakar itu tidak bisa hilang dengan sendirinya tanpa harus kita harus lakukan pemadaman sampai ke dalam, ke dalam lapisan tanahnya itu. Nah, kemarin sempat ada instruksi, kita ini kan tegas nih, Polda Aceh, Pak Kapolda juga menyampaikan tegas nih akan menindak si pembakar lahan yang ingin membuka lahan baru ini. Gimana ketegasan ini sejauh mana sebenarnya? Jadi kita sudah menangani beberapa perkara yang dilakukan pembakaran terhadap untuk membuka kebun, melakukan pembakaran. Jadi kita sekarang melakukan upaya mendorong kepada perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar. Jadi di masyarakat itu kan mereka kalau nggak punya traktor, nggak punya ekskavator untuk membuka lahan dengan sesuai dengan ketentuan pemerintah, cara mudah adalah dibakar lahan. Maka kita selain melakukan edukasi kepada masyarakat, kita juga melakukan pendekatan kepada perusahaan agar menggunakan CSR mereka. Lakukan CSR mereka bahwa misalnya contoh di Gampong ini ada beberapa orang yang akan melakukan pembukaan lahan. Mereka maka itu didaftar oleh kecilnya. Mungkin ada 10 orang mau buka lahan, berarti 10 orang lebih kurang masing-masing 2 hektar kan, ini kan 20 hektar. Nah itu kemudian melalui Babin Kamtipmas kita dan itu diajarkan komunikasi kepada perusahaan yang ada, misalnya ada perusahaan sawit yang dekat di situ, maka perusahaan itu berkewajiban untuk membantu masyarakat di situ untuk membuka lahan. Apakah penyediaan traktor nanti? Ya, itu nanti tergantung dari perusahaannya masing-masing kan, ada kebijakan-kebijakan tertentu terhadap CSR mereka. Tapi kita mendorong juga selain kita lakukan bahwa masyarakat itu bisa meminta bantuan dari perusahaan-perusahaan sekitar yang kemudian nanti akan kita fasilitasi. Kita juga menghimbau kepada perusahaan-perusahaan itu agar menyiapkan embung atau menyiapkan mobil tangki pada saat suatu ketika terjadi kebakaran itu mereka memobilisasi yang terdekat di situ. Air ya? Iya, airnya di sana. Baik, Sirwalon, kita nggak terasa nih udah 1 jam nih kita ngobrol, nggak terasa. Siap. Tinggal 5 menit lagi. Mungkin untuk edisi hari ini kita cukupkan, tapi tadi sudah didengar bagaimana paparan dari Pak Kabid Humas sendiri. Orangnya asik loh, baru 3 bulan menjabat Kabid Humas, tapi hubungan dengan media luar biasa. Personalnya juga cukup enak ya berkomunikasi. Nah baik, sekarang kita sudah dengar tadi persoalan baik itu yang mungkin yang banyak yang komentar soal
razia. Nanti insya Allah kita akan ada edisi khusus podcast tentang razia. Nanti insya Allah kita tanyakan dulu kesiapan dari Pak Dirlantas kali ya. Boleh nanti kami fasilitasi. Nanti mungkin akan Pak Dirlantas langsung yang jawab. Jadi kalau Pak Kabid Humas ini beliau lebih membackup semua kasus. Dimanapun ada kasus di Polres, beliau yang menyampaikan ke media. Gitu. Ya, tapi ini nanti kita akan coba sampaikan kepada Pak Direktur Lalu Lintas terkait mungkin memang ada pengambilan kunci secara paksa. Tapi mungkin saya harapkan juga teman-teman mengerti dan paham bahwa masyarakat kita tidak semuanya maksudnya cerdas dalam menghadapi hal tersebut. Mungkin 1-2 memang cerdas, tapi kebanyakan juga ya enggak lah, maksudnya bukan ini. Tapi kita perlu edukasi. Kita sama-sama mengedukasi lah untuk itu. Saya juga pengalaman dulu nih, Pak Kabid. Intinya jumpa sama polisi itu jangan takut. Betul. Gitu. Kita akan takut jumpa sama polisi kalau kita salah ya. Betul. Kalau misalnya salah nggak ada SIM, nggak ada STNK, itu pasti akan takut. Tapi kalau misalnya kita lengkap ya nggak perlu takut gitu. Tapi sekarang juga kita lagi mengutamakan edukasi. Jadi tapi juga jangan jadi kebiasaan melanggar. Betul. Tangga bawa SIM sudah paling ditegur doang. Tapi percayalah, teguran itu bukan teguran cuma lewat aja, dicatat. Begitu suatu ketika ini teguran lagi, bapak kan pernah melanggar nih pada tanggal sekian dan sekian. Oke, Pak Kabid, mungkin untuk closing statement untuk imbauan kepada masyarakat apapun di tengah pandemi soal Kamtibmas, silakan. Baik, saudara-saudara sekalian, bahwa intinya di sini bahwa kami Polda Aceh khususnya dan Polri pada umumnya sedang melakukan transformasi, baik itu ada transformasi organisasi, operasional, pelayanan publik dan pengawasan. Nah, kami menghimbau kepada masyarakat, kami memang membutuhkan masukan untuk perbaikan. Jadi hal-hal yang kritikal itu kami terima untuk perbaikan kami ke depan. Dan intinya rekan-rekan sekalian bahwa polisi bukan kayak zaman dulu lagi. Kita sudah sekarang dalam menangani tindak pidana sudah mengedepankan namanya scientific investigation. Jadi kita sudah tidak main lagi kalau seandainya terjadi hal-hal yang gimana, itu bukan cara-cara yang tidak baik. Itu sudah kita kedepankan dengan alat-alat bukti scientific investigation. Yang kedua, kita polisi Polda Aceh tegas, kita melaksanakan reward dan punishment terhadap anggota-anggota kita yang berprestasi. Kita akan berikan reward, entah piagam penghargaan sampai nanti penghargaan Bapak Kapolri. Dan yang punishment, oknum-oknum yang tidak amanah terhadap tugasnya, kemudian terlibat dalam jaringan narkoba, pungli dan sebagainya, itu kita tindak tegas. Akan kita bilang, Pak Kapolri bilang kalau sudah terlibat narkoba kita pidanakan dan pecat. Dan itu setiap tahun ada loh, PDTH apa istilahnya? PTDH. Pemecatan tidak dengan hormat. Tidak dengan hormat. Dan itu ada selalu ya. Iya, karena begitu kita juga tidak namanya jaringan kartel narkoba ini sudah merasuki anggota Polri. Sudah sampai bukan hanya Polri, sudah pokoknya sampai kemana-mana, sampai penegak hukum pun di Polri pun dipengaruhi oleh itu. Tapi kita tetap tegas, tidak ada ruang untuk itu. Kita akan lakukan pidana dan kita lakukan pemecatan. Dan juga saya himbau kepada teman-teman sekalian di sini, jauhi narkoba. Oke, baik saudara, terima kasih Pak Kabid Humas, Pak Kombes Pol Winardi atas kesempatan dalam podcast siaran langsung podcast edisi hari ini dengan tema polisi menjaga Kamtibmas secara humanis. Insya Allah kita akan jumpa pada edisi podcast lainnya. Insya Allah akan saya jadwalkan, nanti akan saya minta difasilitasi oleh Pak Kabid untuk podcast bersama Pak Dirlantas nih, karena soal razia ataupun nanti isu-isu lainnya di kepolisian. Boleh. Baik, kepada semua saudara yang bergabung di kanal fanspage.serambinews.com sejak 1 jam yang lalu, kami ucapkan terima kasih. Saya Sumurdani, jurnalis harian Serambi Indonesia, dan Kabid Humas Polda Aceh Bapak Kombes Pol Winardi undur diri dalam siaran podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.